Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan sejak ia bekerja sebagai insan pers di Harian Hindia Baru mulai Juli 1925. Ketika itu M. Tabrani menyebut bahasa Indonesia sebagai bahasa yang oleh kita pada masa ini dianggap sebagai bahasa pergaulan. Konsep kebangsaan yang muncul dari gagasan M. Tabrani tersebut merujuk pada kondisi nyata keberagaman orang-orang Indik Hindia Belanda yang masih bersifat kedaerahan. Paling mencengangkan adalah dulu waktu terjadi perdebatan antara Muhammad Yamin dan M. Tabrani. Muhammad Yamin menjuluki M. Tabrani sebagai pelamun, melamun. Bahasa Indonesia itu tidak ada, yang ada bahasa Melayu. Ya waktu dulu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tutur Gabut Official, The Gabut Official. Selamat pagi kawan-kawan. Kumaha wartosna daramang. Piye kabare Mas? Apik to? Ya apa kabare Cak? Apik ta? Geng-geng kabare. Apa rungana? Nu apa gareba? Ke apa kabare? Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Baik kan, saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang baru pertama kali menemukan video ini, yang baru pertama kali menemukan Tutur Gabut Official. Jangan lupa nantinya setelah nonton video di subscribe, kemudian nyalakan loncengnya agar ketika Tutur Gabut Official, The Gabut Official mengupload video baru, Anda mendapatkan notifikasinya. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang selama ini support Tutur Gabut. Tetap support Tutur Gabut agar The Gabut Official selalu semangat mengupload video-video trending saat ini, mengupload video-video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Baik kawan, ngalah ngeces dah. Oke, saat ini kita akan membahas tentang akhir tahun yang manis untuk Indonesia. Kita tahu bulan November kemarin bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa resmi yang bisa dipakai di UNESCO. Kemudian Aan Nafis dan Laksamana Malahayati kelahirannya dijadikan sebagai hari internasional di UNESCO. Ada berita terakhir adalah M. Tabrani diangkat sebagai pahlawan nasional. Kita akan melihat video M. Tabrani. M. Tabrani, siapakah beliau? Kita lihat videonya, baru nanti kita reaksi. Jangan kemana-mana, simak videonya. M. Tabrani, sang penggagas bahasa persatuan Indonesia. Oktober merupakan salah satu bulan penting untuk dikenang. Selain sebagai bulan Sumpah Pemuda, Oktober juga bulan kelahiran M. Tabrani, penggagas bahasa persatuan Indonesia. M. Tabrani lahir di Pamekasan, Madura pada tanggal 10 Oktober 1904 dengan nama lengkap Muhammad Tabrani Suryo Wicitro. M. Tabrani menggagas bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan sejak ia bekerja sebagai insan pers di Harian Hindia Baru mulai Juli 1925. Ketika itu M. Tabrani menyebut bahasa Indonesia sebagai bahasa yang oleh kita pada masa ini dianggap sebagai bahasa pergaulan. Konsep kebangsaan yang muncul dari gagasan M. Tabrani tersebut merujuk pada kondisi nyata keberagaman orang-orang Indik Hindia Belanda yang masih bersifat kedaerahan atau kesukuan dan masih mengutamakan kepentingan suku ataupun daerahnya masing-masing, sebagaimana terbentuknya organisasi-organisasi kepemudaan pada masa itu. Bahasa Indonesia tidak ada, Tabrani tukang ngelamun. Demikian petikan dari ucapan Muhammad Yamin yang sedang naik pitam, karena Tabrani menyetujui seluruh pidato Yamin tetapi menolak konsep usul resolusinya pada Kongres Pemuda pertama 1926 butir ketiga menjunjung bahasa persatuan bahasa Melayu. Pada saat itu M. Tabrani bertindak sebagai ketua Kongres.
Atas perbedaan pendapat antara Yamin dan Tabrani tersebut, kebijaksanaan yang diambil adalah keputusan terakhir itu ditunda sampai dengan Kongres Pemuda Indonesia kedua pada tahun 1928, dikenal hingga sekarang sebagai Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda, Sumpah Pemuda, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku, bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Lamunan Tabrani yang tak sia-sia, baru-baru ini pernyataan itu ditulis oleh Priyantono Umar pada Harian Republika, edisi Juli 12, 2019. Pilihan berupa bahasa Indonesia merupakan hasil gemilang yang tak terbilang atas perjuangan M. Tabrani, tidak hanya dalam hal penamaannya, tetapi juga dalam penggunaannya. Perjuangan penggunaan bahasa Indonesia diketahui sangat gigih geliatnya, dimulai dari Volksrat Dewan Rakyat yang turut mendukung Kongres Bahasa Indonesia KBI pertama di Solo pada tahun 1938. Pada saat KBI itu, M. Tabrani pun membuat prasaran penyebaran bahasa Indonesia. Sementara itu, untuk melembagakan nama bahasa Indonesia, prasaran Institut Bahasa Indonesia juga diusung oleh Sanusi Pane, orang yang menopang pendirian M. Tabrani dalam perdebatan dengan Yamin pada tanggal 2 Mei 1926, ketika gagasan Bahasa Persatuan Indonesia dibuat dalam Kongres Pemuda pertama. Sang penggagas Bahasa Persatuan Indonesia wafat pada tanggal 12 Januari 1984. Makam almarhum di TPU Tanah Kusir, Jakarta merupakan situs memori untuk mengenang jasa-jasa M. Tabrani. Tanda jasa perintis kemerdekaan telah dianugerahkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia pada tahun 1975. Tanda jasa itu masih perlu ditambahkan. Untuk itu, sebagai anak bangsa, kita akan segera mengusulkan penghargaan negara berupa gelar pahlawan nasional kepada M. Tabrani karena gagasan besarnya melahirkan bahasa Indonesia yang terbukti mempersatukan manusia Indonesia yang berbeda-beda. Sudah kita simak videonya, yang paling mencengangkan adalah dulu waktu terjadi perdebatan antara Muhammad Yamin dan M. Tabrani. Muhammad Yamin menjuluki M. Tabrani sebagai pelamun, melamun. Bahasa Indonesia itu tidak ada, yang ada bahasa Melayu. Ya waktu dulu M. Tabrani itu melamun, tapi M. Tabrani cukup gigih dan bersikeras, kemudian cukup bertahan. Akhirnya di 1926 ditunda sampai ke 1928. Di 1928, seperti yang kita tahu semua, itu disepakati bunyinya Sumpah Pemuda seperti itu, kan seperti itu. Jadi sudah selayaknya dan sudah sepantasnya apabila M. Tabrani ini, M. Tabrani Suryo Wicitro, gitu ya, dianugerahi sebagai pahlawan nasional oleh bangsa Indonesia, oleh Bapak Presiden belum lama ini, di bulan November kemarin. Dan inilah hal yang manis di akhir tahun 2023 bagi bangsa Indonesia. Setelah resmi jadi bahasa UNESCO, terus kemudian Aa Nafis dan Laksamana Malahayati hari lahirnya diperingati sebagai hari internasional. Kemudian M. Tabrani diangkat sebagai pahlawan nasional. Ini akhir tahun yang cukup manis. Meskipun tetangga masih menganggap bahwa bahasa Indonesia itu bahasa Melayu Indonesia. Masih begitu saja, biarkan saja.
gak usah digubris ya. Gitu. Oke, cukup sekian reaksi tutor gabut. Ada salah-salah kata mohon maaf. Ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Tutor Gabut Official, The Gabut Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.